Selamat pagi pemirsa. Sekarang inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan rasa durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan. Demikian sepenggal isi puisi zaman kemajuan yang dibacakan Ahmad Mustafa Bisri atau dikenal dengan Gusmus yang langsung disambut gelak tawa dan tepuk tangan penonton di Taman Budaya Surakarta, Jawa Tengah. Jika berkaca pada situasi terkini, republik ini, puisi Gusmus yang selama ini dikenal juga sebagai budayawan dan penyair itu memang bisa menjadi sebuah sindiran. Bagaimana tidak, tatanan bernegara saat ini sudah dirusak segelintir kelompok yang ingin membangun kerajaan politik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 2 November 2023, dengan tema Republik Rasa Kerajaan. Bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pagi ini pemirsa telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Sudah makan Republik Rasa Kerajaan. Ini menarik sekali karena kalau seorang Gusmus sudah mengatakan seperti itu, kelihatannya ada yang sangat terusik. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Tindak tegas pejabat tidak netral. Ini maksudnya harapan yang mungkin akan terpenuhi, mungkin ya. Atau ini harapan kosong ini kelihatannya, Kang Ade. Bagaimana, Kang Ade? Ya, ini sejumlah pakar politik mengatakan bahwa seharusnya yang lebih dulu ditindak itu adalah para pembantunya, ya, para pembantu presiden ya. Oke. Karena sebelumnya presiden mengatakan bahwa dia meminta, malah mengancam kepada ASN agar netral. Harus netral. Kalau tidak netral akan diberikan sanksi. Dicopot. Nah, tetapi di sisi lain, kalau kita lihat dari sejumlah pembantunya ini kan sudah terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu calon, katakanlah yang sudah memang bergulir ya. Itu adalah untuk capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini kan jelas ada dua menteri yang saya kira juga secara terang-terangan yang mendukung. Pertama adalah Wamendes dalam sebuah rapat tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran itu jelas bahwa dia akan mendukung terutama naiknya Gibran ya. Bagaimana Gibran fokusnya memang kepada Gibran ya. Bagaimana Gibran ini betul-betul memberikan daya elektoral terhadap Prabowo sehingga kemudian pasangan Prabowo dan Gibran ini bisa menang. Nah, tetapi kemudian memang Wamendes mengatakan saya kapasitasnya bukan sebagai Wamendes, tapi sebagai relawan Jokowi, sedulur Jokowi. Pada saat di video itu, dia mengatakan seperti itu, tapi kan nggak bisa dipisahkan gitu. Iyalah. Karena ketika itu muncul ke ruang publik, ya itu faktanya adalah ya dia seorang Wamendes gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah Wamen ATR ya, Menteri Wamen ATR, Tata Ruang. Nah, ini juga dia kemudian ketika kunjungan kerjanya ke NTT, dia kan hashtagnya adalah Prabowo Gibran. Ini jelas ada ada tendensi ya ke arah sana ya, seperti itu. Jadi inilah, dan beberapa menteri-menteri juga kalau di dalam berbagai kesempatan memberikan sinyal-sinyal gitu kepada untuk pasangan Prabowo Gibran. Artinya bahwa memang interest dari para pembantu presiden ini memang sudah kelihatan nyata seperti itu. Nah, ini kan sangat-sangat mengganggu ya, sangat mengganggu iklim kontestasi yang sehat ya. Kita kan ingin bahwa pemilunya betul-betul berkualitas ya. Oke, saya percaya Kang Ade bahwa seorang Presiden Joko Widodo selama ini adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan dan berani mengambil tindakan yang tidak populer. Saya percaya bahwa Presiden Joko Widodo akan segera menindak tegas para pejabat atau pembantunya yang tidak netral. Cuma tidak tahu kapan. Ya, saya kira ya kita tunggu gitu. Tapi kan konsekuensinya ya kemungkinan anaknya nggak akan bisa berhasil kira-kira seperti itu. Kita harapkan kita menyuarakan ini terus-menerus supaya kemudian kembali lagi akal sehat ada di Republik ini. Kita tinggalkan dulu berita itu, pemirsa, dan Kang Ade, kita ke berita selanjutnya masih di halaman 1 terkait dengan penyakit menular kasus cacar monyet atau Mpox. Kasus Mpox bertambah, tracing mesti diperluas. Ini ngeri-ngeri sedap juga nih, tidak sedap sebetulnya, Kang Ade. Ini sudah seperti apa kegawatannya sebetulnya? Ya, ini kalau kita lihat dari pergerakan kasus cacar monyet ya atau Mpox ini adalah
Pergerakannya ini kan luar biasa ya, cepat sekali. Ada 114 negara yang sudah terkonfirmasi terkena wabah cacar monyet. Dan saya kira di Indonesia ini harus betul-betul dijaga ya, dijaga jangan sampai ini menjadi sebuah wabah. Kalau sebuah wabah saya kira juga kita akan kerepotan karena vaksin untuk cacar monyet juga terbatas ya, baru 1.000 vaksin. Dan itu pun sementara untuk kalangan-kalangan yang memang berisiko tinggi ya terkena cacar monyet. Jadi saya kira pemerintah dalam dinas kesehatan harus betul-betul melakukan tracing, kemudian melakukan isolasi yang ketat ya, agar penularannya tidak kemudian menjangkiti masyarakat. Kan sangat berbahaya sekali ini. Ini kalau membaca keterangannya ya dari sekian pemberitaan kan kasus cacar monyet ini menyebar di kelompok tertentu ya. Kalau ada banyak orang mengatakan di kelompok homoseksual sebetulnya Kang Ade. Dan ini yang harusnya juga disebarluaskan kepada masyarakat supaya masyarakat waspada tapi tidak jadi ketakutan berlebihan. Karena kalau kemudian ya di luar kelompok itu ya selama menjaga kebersihan, menjaga hidup sehat, harusnya sih bisa relatif aman. Begitu ya Kang Ade ya? Ya, saya kira untuk semua masyarakat mesti dibangun ya, bagaimana awareness-nya terhadap penyakit cacar monyet ini. Terutama juga termasuk ke dokter, karena di dalam berita ini dikatakan dokter-dokter banyak yang belum tahu cara mendiagnosis cacar monyet ini. Ini kan ini ajaib juga nih, kita harus waspada, tapi jangan ketakutan yang berlebihan. Kita ke berita selanjutnya. Di halaman 2, pemirsa, di halaman dalam di harian Anda, ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK. Bambang yakin status Firly tinggal menghitung hari. Ini Bambang siapa dan status Firly yang mana maksudnya Kang Ade? Ini adalah pernyataan dari mantan Wakil Ketua KPK ya, Bambang Wijoyanto ya. Setelah dia melihat pergerakan kasusnya dan polisi juga sudah menaikkan pada tingkat penyidikan, kemudian juga ada temuan baru. Kemarin ada rumah kedua Firly, ternyata rumah yang disewakan oleh seorang pengusaha. Ini kan jelas sekali dari situ aja sudah jelas gitu loh gratifikasinya gitu. Nah ini saya kira dan beberapa kemudian pengingkaran yang dilakukan oleh Firly ya, dia melakukan tidak proaktif menyelesaikan kasus yang diduga menimpanya, kasus dugaan pemerasan ya, yang dilakukan oleh Firly terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Dan ini saya kira memang bisa jadi tinggal menghitung hari, karena misalnya ketika mau diperiksa Dewas juga dia mengulur waktu, dan ketika diperiksa oleh Polda juga sebelumnya juga mengulur waktu juga. Nah dari uluran-uluran ini saya kira juga barangkali juga ada upaya-upaya tertentu ya, bagaimana lepas dari kasus dugaan pemerasan ini. Oke, kita tunggu ya seperti apa penegakan hukum, karena kita percaya penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial Kang Ade dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Republik Rasa Kerajaan. Ini memang sepotong puisi yang dibacakan oleh Mustafa Bisri, Kang Ade. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang keresahan itu punya alasan kuat? Atau memang kita sebetulnya masih baik-baik saja ini? Bagaimana Kang Ade? Ya, puisi ini sebenarnya puisi lama ya, puisi lama yang diciptakan dan sempat juga ditampilkan di beberapa tempat ya pada masa Orde Baru ya. Puisi milik Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang dikenal dengan Gusmus, dan bahkan Gusmus dalam Facebooknya, dalam laman Facebooknya mengatakan bahwa puisi ini sudah pernah disampaikan dan sudah pernah dibacakan di ruang publik. Dan ketika itu setelah beliau menyelesaikan pembacaan puisinya, panitia dijemput oleh aparat berwajib seperti itu. Itu zaman Orde Baru. Orde Baru pun juga tersinggung juga, merasa tersindir ya dengan puisi ini. Dan ini ketika kemarin dibacakan di Taman Budaya Surakarta pada hari Selasa kemarin, kalau saya cermati respon dari para netizen ya di sosial media, ini banyak mengatakan ini nampaknya udah mirip-mirip juga gitu. Nah, terus ada yang mengatakan juga netizen ini, kalau seorang Gusmus sudah menyampaikan puisi seperti ini, berarti kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, Republik ini seperti itu. Nah ini komentar-komentarnya hampir sebagian besar senada, sepakat ya, sepakat bahwa rasa-rasanya Republik Indonesia ini sudah bergeser kepada kerajaan, dengan misalnya terlihat bagaimana fenomena politik dinasti ini betul-betul terlihat nyata gitu, terang benderang. Meskipun lebih terang dari sinar matahari barangkali. Meskipun semuanya dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan koridor hukum.
Tapi beberapa teman mengatakan ya soalnya hukumnya katanya disesuaikan. Tapi kita akan bahas itu Kang Ade. Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 2 November 2023, Republik Rasa Kerajaan. Republik Rasa Kerajaan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada Republik Rasa Kerajaan. Demikian sepenggal isi puisi zaman kemajuan yang dibacakan Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus yang langsung disambut gelak tawa dan tepuk tangan penonton yang memadati Taman Budaya Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa 31 Oktober lalu. Sayangnya, puisinya itu tak dilanjutkannya karena khawatir ada yang tersinggung. Itu pula yang membuat publik penasaran kemajuan apa yang dimaksudnya itu. Jika berkaca pada situasi terkini Republik ini, puisi Gusmus yang selama ini dikenal juga sebagai budayawan dan penyair itu memang bisa menjadi sebuah sindiran. Bagaimana tidak, tatanan bernegara saat ini sudah dirusak oleh segelintir kelompok yang ingin membangun kerajaan politik. Ambil contoh, pelanggengan kekuasaan lewat politik dinasti dan ancaman pidana terhadap orang yang menghina presiden dan atau wakil presiden. Hak istimewa yang diberikan konstitusi untuk memimpin negara dijalankan oleh kelompok itu layaknya memimpin kerajaan. Kelompok ini lupa mereka lahir dan masih hidup di negara ini dengan sistem pemerintahan republik. Ada benarnya nasihat orang dulu yang menyebut salah satu godaan bagi orang yang berkuasa adalah tahta. Dan kehilangan tahta menjadi kiamat besar baginya. Karena itu, selagi berkuasa, dia akan menggunakan seluruh upayanya untuk melanggengkan tahtanya. Aturan hukum diutak-atiknya agar bisa sesuai dengan kehendak hatinya. Begitu masa jabatan berkuasanya akan habis, ia putar otak agar istrinya, anaknya, menantunya, bahkan besannya bisa melanjutkan tahtanya. Anak dengan pengalaman masih mentah pun dikarbitnya supaya terlihat matang. Politik dinasti di beberapa daerah menjadi contoh untuk pelanggengan tahta tersebut. Bak seorang raja, sejumlah kepala daerah ingin mewarisi jabatannya itu kepada keluarganya. Mereka tak rela kemampuan dan prestasi dalam sistem meritokrasi menggantikan sistem dinasti. Mereka lupa, para pendiri bangsa telah susah payah merumuskan bentuk pemerintahan negara ini tahun 1945 silam. Para bapak bangsa sadar betul sistem kerajaan tak dapat dipakai untuk memimpin negara dengan beragam suku, ras, dan agama ini. Mereka menilai bentuk negara kerajaan lekat dengan feodalisme yang dapat menyuburkan penindasan. Sistem republik akhirnya yang disepakati Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 10 Juli 1945. Sistem itu menekankan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan seorang raja yang kemudian turun-temurun diwariskan ke keluarganya. Sistem itu yang kemudian tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, ditempatkan di paling atas untuk menegaskan bagaimana negara ini dikelola. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, demikian bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula dengan keberadaan ancaman pidana terhadap orang yang menghina presiden dan atau wakil presiden. Sebagaimana tertuang di Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal itu bersifat karet yang begitu lentur karena bisa menyeret siapa saja yang dianggap menghina kepala pemerintahan. Pasal itu dinilai publik telah menempatkan negara ini mundur jauh ke belakang ke sistem kerajaan. Kritik bisa dipandang sebagai hinaan jika kritik itu tak sejalan dengan keinginan sang raja. Salah satu esensi demokrasi yang membuka keran seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat bisa terberangus oleh keberadaan aturan itu.
Untuk apa tampil merakyat di depan rakyat sembari menutup keran suara rakyat? Republik rasa kerajaan akan merusak demokrasi. Salah satu ciri dari pemerintahan republik adalah kedaulatan di tangan rakyat. Dalam sistem republik, partisipasi rakyat dalam menentukan jalannya negara adalah nomor wahid. Berbeda dengan sistem monarki, sang rajalah menentukan hitam putihnya sebuah negara. Jangan bermimpi untuk membawa negeri ini balik ke zaman kerajaan, apalagi mewujudkannya. Begitu pula budaya politik kerajaan harus dijauhkan dari negeri yang bernama Republik Indonesia. Republik ini bukan milik sebuah keluarga, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini sebelum kita berdiskusi lagi, Kang Ade, kita mau coba bertanya juga dengan analis sosial politik Ubedillah Badrun yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Mas Ubed, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas Donald. Ya, Mas Ubed, kalau melihat seorang Mustafa Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri membaca ulang puisi zaman kemajuan yang sudah pernah dibacakan, dan yang paling menarik adalah katanya sekarang ada Republik Rasa Kerajaan. Kalau Anda melihat itu hanya kegelisahan seorang Gusmus atau memang itu mulai menjadi kegelisahan banyak orang sekarang ini, Mas Ubed? Ya, saya kira Gusmus adalah budayawan yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi ya, dan bukan kalau kita menggunakan analisis subjek atau aktor itu, Gusmus bukan orang sembarangan. Dia kan tokoh besar NU, pernah jadi Rais Am PBNU juga, terpendis, budayawan dan seterusnya. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan di level Asia ya. Nah, saya mencermatinya bahwa kepekaan yang dalam dari seorang Gusmus itu mampu menangkap realitas yang tersembunyi di balik fakta. Jadi kemampuan untuk memaknai realitas itu begitu dalam. Jadi saya menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Gusmus adalah beliau mengekspresikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Republik ini. Kemudian yang menariknya juga bukan hanya Gusmus, tetapi juga itu dibacakan di dekat Solo gitu ya, di Taman Budaya Surakarta ya. Jadi maksud saya ini juga pesan penting. Iya betul, ini pesan penting untuk mengingatkan bahwa sekarang sedang terjadi satu rasa republik berubah menjadi rasa kerajaan. Baik, Mas Ubed, pertanyaannya begini, kan ketika pihak-pihak yang dituduhkan sedang mendorong kerajaan atau dinasti, mereka mengatakan semuanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum kok. Ketika persyaratan misalnya untuk maju, itu juga diubah berdasarkan gugatan warga negara ke MK, dan itu semua sesuai dengan koridor hukum. Jadi tidak ada itu yang namanya dinasti atau kerajaan. Berarti sebenarnya kita atau Gusmus jangan-jangan paranoid. Bagaimana, Mas Ubed? Enggak, saya kira Gusmus juga punya analisis yang lebih dalam ya soal fenomena dinasti ini. Dinasti ini kan dalam teori politik itu mengalami perkembangan seiring dengan era modern yang disebut dengan dinastik demokrasi. Jadi prosesnya melalui pemilu, tetapi sesungguhnya dia untuk mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun. Itu yang disebut dengan dinasti demokrasi. Nah, yang terjadi adalah dinasti di era demokrasi yang makin parah karena regulasi yang diproduksi itu menunjukkan ada konflik of interest di dalam proses itu. Jadi persoalannya di situ, cara untuk memperoleh kekuasaan dilakukan dengan cara-cara yang buruk, bahkan sampai harus merubah pasal demi karpet merah untuk keturunannya misalnya. Itu kan sangat terlihat. Jadi
saya kira bukan paranoid yang disampaikan oleh Gusmus. Kalau hanya seorang Gusmus misalnya untuk menyatakan bahwa ini adalah dinasti politik, mungkin kita bisa memberi ruang analisis paranoid. Tapi ini ternyata kemudian banyak sekali yang kemudian berbicara tentang situasi terakhir ini, bahwa memang terjadi dinasti politik. Oke, masalahnya Mas Ubed kalau kita melihat sebetulnya kan perasaan bahwa ada yang mulai tidak beres ini mungkin tidak menghinggapi sebagian orang yang masih ada atau mendukung pihak yang sedang mendorongkan ataupun kita kira sedang mendorongkan dinasti ini. Artinya kan tidak seluruh rakyat Indonesia merasakan mulai ada republik rasa kerajaan. Itu bagaimana Mas Ubed? Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu, ini sedang terjadi satu proses kesadaran kolektif masyarakat kita. Karena saya menganalisis berdasarkan banyak riset dan teori tentang kemunculan sebuah gerakan model-model relawan dan seterusnya yang mendukung seseorang misalnya. Itu memang sekarang sedang memasuki episode decline. Satu episode penurunan setelah mengalami puncak kekuasaan. Nah, proses ini sedang terjadi dan makin meluas itu, Mas. Jadi bukan hanya fenomena tunggal, tapi ini fenomena kolektif yang dirasakan oleh banyak orang. Mulai perbincangan di warung-warung kopi sudah bicara soal fenomena dinasti ini. Baik, kita berharap sebetulnya koreksi dari rakyat itu juga didengarkan para pemimpin ya, karena sekali lagi kan para pemimpin itu yang berkali-kali juga mengatakan Vox Populi, Vox Dei katanya, suara rakyat, suara Tuhan. Semoga masih pada ingat bahwa memang masih ada Tuhan. Untuk saat ini terima kasih analis sosial politik Ubedillah Badrun sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Ubed. Selamat pagi Pak. Ya, Kang Ade, pertanyaan pertama adalah apakah memang Republik Rasa Kerajaan ini dirasakan oleh sebagian besar rakyat atau memang hanya orang-orang tertentu yang melihat ini, Kang Ade? Ya, kalau kita lihat dari sejumlah survei ya, kemudian juga reaksi atas puisi tersebut di sosial media, ini jelas bahwa masyarakat juga sudah menyadari gitu, bahwa memang kok sudah bergeser nih sistem republik ini. Rasanya sudah mulai berubah, yang tadinya Republik Rasa Republik, sekarang Republik Rasa Kerajaan mulai. Bagaimana misalnya sebuah keluarga mampu membangun dinasti seperti itu gitu loh. Bagaimana lolosnya Gibran sebagai cawapres, ini kan kemudian diduga mengakali ketentuan yang berlaku gitu kan melalui MK. Dan celakanya lagi yudikatif pun sudah diintervensi gitu, diduga diintervensi ya. Diduga ya. Artinya bahwa ini adalah kegagalan kita membangun trias politika. Kita ingin membangun trias politika bagaimana kekuasaan itu tidak bertumbuh pada satu orang. Tidak terpusat. Tidak terpusat. Jadi kekuasaan itu harus dibagi antara ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Faktanya ternyata yudikatif kemudian diintervensi. Kalau kita lihat dari beberapa keterangan ya, sejumlah keterangan dari Ketua Majelis Kehormatan MK, Pak Profesor Jimli Asidiki, beliau pun sudah mengakui ada beberapa keanehan-keanehan setelah beliau memanggil para pihak, memanggil penggugat, kemudian juga memanggil para hakim. Ya, ada keanehan itu tidak bisa dia tutupi. Ada kebohongan-kebohongan yang menurut dia ini harus diklarifikasi lebih jauh. Artinya bahwa putusan MK tentang batas usia memang ada seperti by design, tidak murni bagaimana kapasitas para wakil Tuhan di muka bumi itu memutuskan sebuah perkara. Apalagi perkara yang mirip kan sebelum-sebelumnya ditolak. Ditolak, betul. Tapi ini kemudian perkara nomor 90 kemudian diloloskan. Langsung berubah. Sekarang kalau misalnya itu ditolak, apa kerugian pada pemohon? Pada seorang almas gitu loh. Mahasiswa itu. Hak konstitusionalnya tidak hilang, tidak dikorbankan. Tidak dikorbankan gitu. Nah, ini kan kemudian bagaimana diskriminasi hukum juga ini terjadi di MK. Ini kan MK ini harusnya kan menjadi gerbang betul-betul yang memang gerbang terakhir ya, penjaga keadilan, penjaga konstitusi. Kita kalau misalnya MK sekarang sudah diobok-obok seperti ini, kita tidak bisa berharap MK bisa memutuskan ke depannya perkara-perkara yang terdekat ya. Sengketa pemilu misalnya, sengketa pilpres, kemudian juga pilkada bisa lebih baik lagi gitu, sesuai dengan bagaimana MK harus menjaga marwahnya gitu. Pertanyaan saya tadi Kang Ade, karena selalu disebut-sebut bahwa
tingkat penerimaan, tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintahan sekarang katanya masih disebut-sebut tinggi. Dan akhirnya kan itu membuat orang mengatakan enggak kok, nggak ada dinasti ini. Ini sesuai dengan aturan, kita semua sesuai dengan aturan hukum, tidak ada yang dilanggar. Ketua MK pun mengatakan tidak, saya tidak bermaksud meloloskan ponakan saya begitu, karena itu untuk semua orang bisa kok, asal syaratnya adalah di 40 tahun ke atas dan atau sedang menjabat sebagai pimpinan kepala daerah begitu ya. Nah ini akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya, apakah memang masyarakat belum sadar atau memang jangan-jangan Kang Ade dan saya saja nih yang agak-agak paranoid ini, bagaimana Kang Ade? Ya kalau kita lihat dari pergerakan survei ya, ada sebuah survei mengatakan bahwa memang ketika menguatnya sentimen publik terhadap politik dinasti, itu terjadi penurunan pada pasangan Prabowo Gibran. Meskipun memang pasangan Prabowo Gibran masih unggul ya di atas dua pasangan yang lainnya. Artinya bahwa penurunan ini juga dampak dari bagaimana publik merasa kok begini berbangsa dan bernegara kita. Ada yang mulai terganggu nih ya? Ada mulai rasa terganggu, keadilannya mulai terganggu gitu. Tinggal kita lihat bagaimana ke depannya. Tapi yang paling penting adalah meskipun memang tidak bisa membatalkan putusan ya, tapi kita berharap bahwa Majelis Kehormatan MK yang menyelidiki sengkarut putusan itu, yang menyelidiki akan mendalami etika para hakim di MK, mudah-mudahan bisa secara objektif ya memutuskan. Dari fakta-fakta memang Prof. Jimli mengaku ada beberapa hal yang memang harus diklarifikasi lebih jauh. Oke, kita harus jeda dahulu, Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan Kang Ade, suara dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Kang Ade. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, Republik rasa kerajaan atau dibalik aja Mas, demokrasi rasa demokrasi, rasa demokrasi. Kalau saya sebagai rakyat, jangan dibiarkan Republik rasa kerajaan itu terjadi. Jangan biarkan politik dinasti terjadi. Apalagi bila dilakukan dengan melanggar aturan atau melanggar etika. Jangan biarkan serigala berbulu domba beraksi. Ini hati-hati kita. Akhir-akhir ini mulai muncul notorious. Notorious itu artinya terkenal karena perbuatan negatif. Kita rakyat harus hati-hati di era Pilpres ini. Sepertinya ada golden strategy yang sedang dirancang ini. Kita harus waspada. Setuju, Presiden mengajak netral. Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah memang harus netral. Hanya saja sebagai kepala keluarga, apa iya bisa netral kalau anaknya nyalonin gitu loh. Nah satu lagi, ayo kita awasi. Kalau Presiden bisa mengawasi harian para pejabat, Polri dan TNI, kita juga harus awasi mereka, itu bukan harian, per jam. Kita punya netizen begitu banyak, semuanya di mana kita harus awasi. Quo Vadis Indonesia, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo,
Selamat pagi Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik, Ya. pendapat Anda Pak. Republik rasa kerajaan. Apa yang disampaikan oleh budayawan kita yang ternama yaitu Gusmus bahwa sekarang ini sudah mulai dirasakan baik dari tingkat elit maupun masyarakat bawah bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja. Di mana negara kita adalah negara republik, tetapi tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan kerajaan. Atau bahasa lainnya, gayanya gaya merakyat, tapi keputusan-keputusan yang diambilnya adalah keputusan-keputusan kerajaan. Saya hanya mengingatkan saja bahwa republik ini adalah didirikan oleh para pendiri bangsa kita, ini milik kita semua, bukan milik perusahaan pribadi atau perusahaan keluarga ya. Karena apa? Saya merasakan ada intervensi yang sudah dimainkan oleh kekuasaan, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas umur. Itu karena ada pengaruh ipar untuk kepentingan keponakan yang mengajukan partainya adiknya dan presidennya adalah bapaknya. Ini kan sudah sangat mencederai rasa keadilan hukum di republik ini. Bayangkan saja seorang presiden masih sementara menjabat berani mencalonkan anaknya yang belum cukup umur ini untuk menjadi wakil presiden. Itu tidak pernah terjadi mulai Bung Karno sampai dengan Pak SBY. Jadi ini harus kita renungkan sama-sama, dan saya meminta kepada seluruh ketua-ketua umum partai baik yang mendukung pemerintah maupun tidak, segera bersilaturahmi, bedah persoalan ini, jangan sampai negara kita akan celaka ke masa depan. Dan yang terakhir, kalau ada istilah 7 keajaiban dunia, Indonesia itu diwakili oleh Borobudur, maka pencalonan presiden yang masih aktif terhadap anaknya yang belum cukup umur ini jadi 8 keajaiban dunia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tarsik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Katanya ada keajaiban dunia ke-8 Kang Ade. Kita masih mau mendengarkan lagi, ada satu lagi pemirsa Metro TV, kali ini dari Malang, Jawa Timur. Ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Faisal. Silakan pendapat Anda Pak. Iya, NKRI harga mati itu hanya slogan dan pepesan kosong. Karena kesatuan Republik itu sudah hilang, Bung Leo. Dalam pelaksanaannya pemerintahan ini jadi pemerintahan NKI, Negara Kerajaan Indonesia. Bung Leo, ini berawal ketika pasca Pilpres periode 2019, yang kalah itu mau bergabung ke pemerintahan. Ketika diberi jabatan menteri dengan dalih rekonsiliasi, sehingga baik di eksekutif, terutama legislatif itu hilang peran oposisi sebagai checks and balance itu. Nah, disinilah presiden semakin semau gue bertindak dengan kebijakan-kebijakan, puncaknya mengantarkan putra mahkota sebagai cawapres. Maka saya titipkan satu, Bung Leo, Bung Adi. Ketika capres terpilih nanti 2024, maka perlu perubahan fundamental ketatanegaraan. Yang saya sebut sebagai jihad ketatanegaraan, Bung Leo. Artinya apa? Kembalikan pada trias politik, kembali pada fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, pada proporsinya. Demikian Bung Leo. Baik, terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kalau 3 pemirsa Metro TV ini Kang Ade kita jadikan representasi dari rakyat Indonesia, ya kelihatannya memang yang saya tadinya pikir kita berdua saja yang sudah merasakan, ternyata kelihatannya tidak ya. Nah ini menarik sekali, kalau tadi yang terakhir saya dari Pak Faisal dulu, kalau menurut Pak Faisal ketika fenomena pemilu 2019 yang kalah justru kemudian bergabung ke yang menang, akhirnya mekanisme check and balance tidak ada, karena yang kalah kan biasanya menjadi oposisi, yang kemudian mengkritisi langkah yang menang. Ini kan sudah tidak ada lagi. Ini berarti memang sudah lama nih terjadi. Bagaimana nih Kang Ade? Ya menurut saya masuknya Prabowo yang notabene adalah rival ya ketika pemilu 2019. Dan kemudian Sandiaga juga ikut bergabung. Sandiaga juga bergabung. Ini menurut saya bukan sebuah kebetulan ya, bukan sebuah memang kepentingan yang memang sekedar rekonsiliasi, tapi ada rancangan-rancangan ke depan ya. Bagaimana barangkali
Pak Jokowi melihat bahwa karena besarnya suara ketika 2019 kan hampir sama imbang waktu itu ya. Sama. 2 kali itu hampir sama Betul, imbang. Hampir sama imbang. Dan ini kan berpotensi 2024 ini masih kuat suaranya. Dan ternyata memang masih kuat. Nah, kan begini Leo, kalau kita memahami politik praktis, politik ini kan bukan sebuah kebetulan ya atau kecelakaan ya. Tapi sebuah perencanaan. Dirancang nih? Dirancang. Ada desainnya? Betul, ada desain yang saya kira juga berjangka panjang ya. Nah, ini kita melihat bahwa rangkaian-rangkaian ini kan ibarat sebuah puzzle ya. Puzzle yang memang kalau dirangkai ini menjadi satu gitu loh. Setelah jadi ya? Setelah jadi. Pada gitu. saat puzzle-puzzle ini sendiri-sendiri kita masih belum tahu. Ya, jadi kita melihat politik itu tidak melihat hari ini ya. Bahwa kita memang mendukung tokoh-tokoh muda tampil di pentas politik ini ya. Saya kira 100% bangsa ini akan mendukung. Karena regenerasi harus terjadi. Regenerasi harus terjadi. Bangsa ini apalagi kita mau menyambut Indonesia Emas ya 2045. Itu butuh anak-anak muda yang memang punya kapasitas ya, punya kapasitas, kemudian juga punya critical thinking ya. Bagaimana kemudian Indonesia betul-betul menjadi negara maju. Tetapi yang jadi masalah bagaimana tampilnya seorang anak muda ini bermasalah dalam artian hukum yang notabene sebelumnya sudah kita jaga bahwa batas usia itu 40 dan tidak ada norma hukum baru ya. Tetapi faktanya MK melanggar ketentuan itu. MK ini kan mengkaji dan menyelidiki sejauh mana konstitusionalitas dari sebuah undang-undang peraturan di bawah undang-undang dasar sebuah norma seperti itu. Bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45 ini kan tidak bertentangan karena beberapa pasal yang terkait dengan open legal policy ini kan diserahkan kepada pembuat undang-undang, bukan MK kemudian menciptakan norma baru. Betul. Bahwa tetap 40 tahun tetapi dengan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah. Ini syarat berpengalaman ini kan penambahan sebuah norma dan itu bukan ranahnya MK. Jadi ini menurut saya sih terjadi kekacauan. Bagaimana tes politika ini kita tidak betul-betul anjek ya, tidak betul-betul kita jaga ya untuk kemuliaan, untuk kebesaran kita berbangsa dan bernegara. John Locke yang menggulirkan trias politik itu sudah berpikir jauh. Ini kalau misalnya tidak dibatasi ini berbahaya. Karena mengerti sifat manusia ya. Mengerti sifat manusia seperti itu. Jadi ini menurut saya sih harus kembali. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal ya. Pak Faisal kemudian Pak Tasib dan Pak Ondo kita harus kembalikan sistem berbangsa dan bernegara. Kita sudah punya konstitusi. Kita sudah punya segala aturan main. Contoh misalnya Undang-Undang Kehakiman. Undang-Undang Kehakiman itu melarang hakim memutuskan perkara apabila dia terlibat konflik kepentingan. Itu sudah jelas. Itu nggak usah diatur juga sebetulnya kalau masih punya akal sehat, punya nurani, ya harusnya itu dilaksanakan. Harusnya dilaksanakan. Ini kan sudah jelas ada Undang-Undang Kehakiman. Tapi kemudian Ketua MK yang notabene adalah pamannya Gibran ikut terlibat memutus perkara yang sebelumnya dia tidak terlibat. Di RPH yang kedua, rapat pemusyawaratan hakim yang kedua, beliau terlibat memutuskan perkara itu. Nah ini kan jelas Undang-Undang Kehakiman itu. Saya kira saya yakin bahwa yang membuat Undang-Undang Kehakiman itu sudah berpikir panjang juga. Ini harus dijaga jangan sampai hakim ini konflik kepentingan. Seperti itu. Kesadaran kolektif tadi kalau kita ingat yang disampaikan Mas Ubedi lah, itu kan kelihatannya baru sedang berkembang di masyarakat. Bahwa seperti kegelisahan yang ditangkap oleh Gusmus di dalam puisinya itu sedang terjadi. Nah pertanyaannya Kang Ade, ini kalau bicara terkait dengan pemilu, ini kan waktu tidak lama lagi ya. Kita akan mencoblos di 14 Februari 2024. Apakah kesadaran kolektif bahwa sudah mulai ada yang salah nih, sudah mulai keluar dari rel, itu cukup waktu tidak untuk membuat masyarakat itu sadar ini tidak benar nih, ini tidak boleh kita biarkan. Meskipun sekian lama yang lalu pihak-pihak ini memang membangun bangsa ini menjadi lebih baik begitu. Bagaimana Kang Ade? Ya, saya kira civil society kemudian kemarin 16 guru besar hukum tata negara yang merasa resah dengan MK, saya kira tidak boleh tinggal diam. Sekarang ini antara bagaimana membangun kesadaran, ini berhadapan dengan upaya membangun pencitraan. Pencitraan segala macam dengan politik mercusuar. Ini kita berhadapan dengan itu. Jadi oleh karena itu menurut saya seluruh elemen masyarakat
yang memang senafas ya dengan bagaimana menjaga akal sehat menjadi basis bagaimana kita menegakkan negara kesatuan ini. Menurut saya harus betul-betul diperluas kesadaran itu. Baik, bagaimana memastikan kita masih negara kesatuan Republik Indonesia, bukan seperti tadi kata pemirsa negara kerajaan Indonesia. Kita bahas di bagian berikut, Kang Ade, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada berada di ujung dari diskusi kita, Kang Ade. Bagaimana kita benar-benar memastikan bahwa kita masih negara kesatuan Republik Indonesia, bukan lagi atau bukan berubah menjadi negara kerajaan Indonesia, supaya kita kemudian tidak menyesal begitu ya, Kang Ade. Bagaimana, Kang? Ya, pertama kita harus mengembalikan prinsip ya negara republik ya. Republik ini kan berasal dari kata respublika ya. Artinya berdasarkan kepentingan publik ya atau umum, public affair masyarakat. Ya, masyarakat umum. Nah ini saya kira prinsip ini harus betul-betul kita kembalikan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal bahwa kita harus segera melakukan jihad ketatanegaraan. Jihad ketatanegaraan maksudnya adalah kita harus betul-betul mengembalikan bagaimana prinsip berbangsa dan bernegara berdasarkan trias politika ini harus betul-betul dijaga. Hukum menjadi panglima sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Jadi negara kita adalah negara hukum, Restat bukan Makstat ya, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Artinya apa? Kita mesti strict berada di atas hukum. Tetapi yang lebih penting lagi di atas hukum itu adalah ada etika. Etika inilah dari rasa kita, bagaimana kita mampu menyerap perasaan masyarakat. Dari segi kepantasan, kemudian juga bagaimana kita harus mempunyai rasa malu. Jadi rasa malu inilah saya kira juga mestinya ada di atas hukum. Jangan kemudian karena secara prosedural boleh, dan kemudian dilalahnya ini bukan dilalah ya, secara by design prosedural ini diakali, ini menurut saya sudah tidak lagi pantas seperti tidak itu. etis, tidak etis, tidak punya nurani. Betul. Nah, yang paling penting menurut saya adalah Pak Jokowi harus kembali menjadi seorang negarawan. Dia harus memikirkan bagaimana legacy dia ini, tantangan kita ke depan ini, kita harus menjadi negara maju. Hari ini berbagai media besar, The Guardian, The Straits Times dan sebagainya, ini menulis artikel headline besar kok. Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia sudah tumbuh politik dinasti. Kemarin Time terakhir itu menulis. Betul, Time. Ini kan mengerikan gitu. Tantangan kita ke depan sangat susah. Kita mempunyai target pertumbuhan 7% untuk menuju sebagai negara maju. Kalau misalnya kita praktik bernegara, berbangsa ini gaduh, bangsa ini gaduh, investor juga takut kok. Di Indonesia tidak ada kepastian hukum. Ini yang menjadi soal. Akibatnya investor juga malas masuk. Seperti itu. Jadi menurut saya, legacy yang harus betul-betul diwariskan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana Indonesia ini menjadi negara besar, negara yang berdasarkan hukum. Negara di mana para pemimpinnya ini adalah dan semua anak bangsa ini memiliki etika yang tinggi. Etika bagian dari napas kehidupan. Dan mungkin juga harus menunjukkan bahwa ada kepercayaan kepada orang di luar dirinya ya, di luar keluarganya, bahwa orang-orang yang akan meneruskan kepemimpinannya adalah memang putra terbaik bangsa ini. Begitu kan, Kang Ade? Iya, betul. Jadi saya kira kita sangat mendukung, mendukung 100% munculnya anak-anak muda ya. Dan kita berharap siapapun yang menang nanti komposisi kabinet harus banyak anak-anak muda. Baik, kita harapkan kesadaran ini bukan hanya seperti yang saya duga tadi di awal ada di kalangan-kalangan tertentu, tapi masyarakat juga merasakan bahwa Indonesia tetap harus menjadi republik di Indonesia ini. Terima kasih Kang Ade Alawi sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa republik rasa kerajaan akan merusak demokrasi. Jadi jangan bermimpi untuk membawa negeri ini balik ke zaman kerajaan, apalagi mewujudkannya. Begitu pula budaya politik kerajaan harus dijauhkan dari negeri kita yang namanya masih Republik Indonesia. Republik ini bukan milik sebuah keluarga, tapi milik kita semua, seluruh keluarga rakyat Indonesia. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.